Apa yang membedakan teknik fisika dengan beberapa jurusan yang lain, yang teknik-teknik lain? Teknik fisika itu sebenarnya sering dijuluki juga sebagai general engineer. Kenapa sebutan itu disematkan pada teknik fisika? Karena kita memiliki kecenderungan mempelajari semua ilmu-ilmu teknik. Jurusan-jurusan teknik mesin, geologi, teknik sipil itu kan sebenarnya mengaplikasikan juga ilmu-ilmu fisika. Tapi yang berfokus pada jurusan mereka. Nah, kita itu semua kami pelajari. Nah, kelebihannya kita tahu mayoritas ilmu-ilmu teknik, tapi kekurangannya pemahaman kita cenderung kalah mendalam daripada jurusan yang memang sudah spesifik mengambil mata kuliah. Selamat datang di Bedah Jurusan. Selalu semangat, selalu bahagia karena kita akan melihat banyak jurusan di Indonesia yang pastinya akan bermanfaat ya. Karena akhir-akhir ini ada yang bilang kalau kuliah itu scam. Jadi kita nggak tahu nih apakah jurusan ini akan scam juga, karena pada akhirnya sekarang udah ada ChatGPT, udah bisa nikah 19 tahun ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi pada akhirnya kita sudah bersama salah satu tamu yang spesial. Ada Panji, boleh kasih aplaus dulu buat Panji dong. Oke. Mungkin Panji boleh kenalan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Terima kasih undangannya, Bang Danang saya manggilnya ya. Iya. Bang Danang. Saya Panji Dewandaru, biasa dipanggil Panji, dari Teknik Fisika UGM. Teknik Fisika UGM, bukan teknik menangkap ular. Bukan. Karena ada kan Panji juga, Panji petualang. Ada Panji yang tukang nangkap ular, ada yang tukang stand up komedi. Tukang stand up komedi. Tukang tuh ya. Tukang. Nah, kalau Panji Dewandaru tukang apa? Saya nggak tahu ya. Mungkin akademik saja. Tukang akademik. Tukang, karena buruh kan bersuaranya tukang. Karena kita kan kelas-kelas buruh gitu. Kelas buruh. Oke, boleh. Tapi yang jelas kita nggak ngomongin tentang buruh, nggak ngomongin tentang tukang. Kita bakal ngomongin salah satu hal yang berkaitan dengan tukang. Tukang itu berkaitan dengan hitung-hitungan. Contoh dalam membangun rumah pasti akan melihat beberapa hitung-hitungan, dan itu membutuhkan salah satu ilmu ini, yaitu ilmu fisika. Emang gitu ya, kalau teknik fisika tuh memang diterapkannya kemana? Kita lihat dulu deh, aplikasinya kayak gimana? Tentu setiap lini kehidupan ini pasti ada fisika, sadar atau tidak sadar. Oke, apa nih contohnya tuh? Yang kadang orang nggak sadar. Mengendarai mobil, ada hukum Newton 2 di situ. Apa? Siap. Percepatan. Hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Iya. Dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan satu-satu. Ini nanti jadi kuliah fisika. Oh, nggak apa-apa, karena kita beda jurusan fisika. Oke, seperti itu kira-kira ya. Kira-kira kalau hukum Newton 1 itu kan percepatan. No, hukum Newton 1 itu benda tidak akan bergerak jika tidak diberi gaya. Jadi benda itu asalnya diam, itu hukum Newton 1. Hukum Newton 2 itu benda ada percepatannya, ma, dan hukum Newton 3 itu baru aksi reaksi. Aksi reaksi. Tapi kalau yang gini nih, kalau di kehidupan itu kalau kebanyakan gaya, hasilnya apa? Kayaknya ini sudah banyak yang tahu ya. Apa tuh? Beban. Iya, kalau orang kebanyakan gaya itu berbanding lurus sama beban. Coba kita introspeksi, jangan-jangan kita yang kebanyakan beban itu karena kebanyakan gaya. Katanya demikian. Kita tidak tahu ya. Seru ya fisika nih ternyata. Tapi sedikit kita ngomongin ilmu fisika dulu deh. Maksudnya di UGM ya, berarti di UGM itu ada teknik fisika. Ada apa lagi yang ada fisika-fisikanya itu? Geofisika. Ada apa lagi? Oh, fisika murni ada. Oh, ada fisika murni. Ada di MIPA, tapi saya kan di teknik, jadi beda domain lah. Oke, kita pecah dulu nih. Ini hal yang berbeda. Nggak tahu. UGM tuh kadang aneh-aneh. Yang kemarin kita ngomongin geografi itu. Ya. Tadinya IPS jadi. Oh ya. Saintek. Jadi saintek. Ya kan? Sekarang fisika kenapa harus dipecah lagi? Ada fisika murni, ada teknik fisika. Oke, geofisika kita kesampingan dulu lah ya. Kesampingan dulu. Itu udah ada geo-geonya, harusnya lain lah. Teknik fisika dan fisika murni.
bedanya di mana? Oke, jadi sebenarnya bedanya itu kalau teknik fisika lebih aplikatif. Oke. Maksudnya apa? Yuk, waktu SMA dulu kita belajar apa? Teori optika misalnya. Apa itu? Ini contoh ya buat teman-teman mungkin ada yang soshum. Yang soshum ya. Kayaknya soshum juga agak aneh juga sih ke situ. Iya, jadi kalau SMA dulu, ini khusus yang anak-anak SMA, itu kan belajar teori optika, hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, ketika Anda masuk ke jurusan teknik fisika, apa yang Anda pelajari mengenai teori-teori atau rumus-rumus tersebut diaplikasikan. Misalnya dalam apa? Dalam fisika bangunan. Bagaimana misalnya kita mendesain suatu bangunan agar efisien dalam segi energi, yaitu kita mengurangi pencahayaan. Berarti kita harus mengatur cahaya itu natural dari luar. Makanya ada desain-desain masjid yang semi terbuka, desain-desain bangunan semi terbuka. Itu prinsip-prinsip penerapan hukum optika. Ada lagi akustika. Oke. Ada optika, ada akustika. Kita mungkin belajar teori mengenai akustika, rumus-rumus apa ini? Ada gelombang sinusoidal dan sebagainya. Nah, ketika Anda masuk teknik fisika, hukum-hukum yang Anda pelajari harus Anda implementasikan ke dalam suatu hal yang ada di kehidupan. Misalnya apa? Kita ambil contoh bangunan lagi. Bagaimana kemudian kita mendesain suatu bangunan agar misalnya kita berbicara tanpa menggunakan mikrofon pun itu terdengar. Makanya kalau di masjid-masjid atau surau itu ada ruangan mimbar. Dibentuk agak menjorok, ruangannya kecil. Itu kan agar supaya kemudian suara itu menggema. Agar tanpa mikrofon pun makmum wanita yang ada di belakang dapat mendengar. Itu contoh penerapan fisika di teknik fisika. Dan masih banyak lagi, kalau kita mau bedah satu-satu bisa panjang. Oke. Jadi lebih ke aplikatifnya. Berarti kalau bedanya yang fisika murni itu ya murni untuk mungkin belajar kayak rumus-rumusnya, kayak pengembangan ilmunya segala macam. Tapi kalau kamu aplikasinya? Aplikasi. Ada satu lagi misalnya dulu hukum Ohm. Hukum Ohm tahu kan hukum Ohm pasti ini sangat yang kayak tapal kuda gitu kan? Populer ya, sangat populer. Nah, dulu saya berpikir untuk apa saya belajar seperti ini? Nah, itu di teknik fisika terjawab, kita diminta untuk mendesain sebuah amplifier. Amplifier itu penguat tegangan, penguat sinyal, itu bisa kita sebut amplifier. Misalnya suara mikrofon kita amplify agar lebih keras itu lewat amplifier. Nah, di dalamnya itu terdapat ratusan atau ribuan hukum Ohm yang kita terapkan. Itu semua akan terjawab di teknik fisika. Jadi Anda yang tertarik mengulik lebih jauh mengenai kehidupan, itu silahkan masuk teknik fisika. Oke. Itu yang lebih ini. Berarti bisa jadi tukang dong, Pak? Karena makanya saya tadi awal menyinggung tukang, karena memang kita itu berhubungan dengan tukang-tukang. Nukang. Buruh lah. Buruh. Enggak sakit hati dibilang tukang. Justru kami bangga. Oke. Karena ya memang akhirnya bayangkan bangunan-bangunan kayak gini kalau nggak ada tukang siapa yang kan gitu kan. Peradaban ini adalah sejarah peradaban adalah sejarah para tukang. Oh ya? Yes. Oke, gimana tuh? Makanya kita harus menghargai seluruh tukang-tukang. Dari dulu semua sejarah ini adalah sejarah para tukang, baik itu mulai industrialisasi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu semua bertumpu pada tukang. Tentu ada peran modal di situ atau capital. Tapi capital tidak akan berjalan jika tidak ada tukang. Wah, ini nanti bahasanya malah sosiologi gitu kan. Jadi kita mungkin saya stop di sini. Oke. Tapi ya benar maksudnya kayak kalau kita kadang aku juga suka mengamati ada bentuk rumah yang kadang dia tuh nyiku tapi nggak siku. Ya, kayak gitu kan pasti harus ada ilmunya dong. Kalau nggak ada ilmunya juga nggak bisa. Itu pasti penerapan prinsip fisika. Makanya di awal tadi saya menyinggung fisika itu ada di semua lini kehidupan kita, baik disadari maupun tidak disadari. Oke. Sebelum kita ngobrolin jauh ke situ. Nah, Panji, kalau boleh tahu nih, kamu kalau nggak salah dari SMK ya? Oke, yes. Nah, SMK-nya apa jurusannya? Elektronika. Oke. Elektro. Makanya tadi ngomongin om tadi ya. Wah itu makanan sehari-hari saya. Ya, ngomongin hukum segala macam. Akhirnya kenapa kamu elektronika nih? Kenapa nggak ngambil jurusan yang linear dengan elektronika? Kok tiba-tiba fisika, teknik fisika gitu? Mungkin saya
rangkum kenapa UGM dulu, Oke, kenapa UGM dulu? secara umum dulu, baru secara khusus yaitu teknik fisika. Di era saya dulu, zaman Presiden Joko Widodo itu banyak sekali menteri-menteri atau pejabat tinggi itu yang diisi alumni-alumni UGM. Oke. Dari situlah saya kemudian termotivasi, wah mungkin saya harus mengambil UGM agar seperti orang-orang hebat ini. Nah, akhirnya saya memilih UGM. Nah, kenapa kemudian teknik fisika? Saya punya kecenderungan jika ada waktu luang itu sering membaca riwayat-riwayat hidup baik tokoh-tokoh nasional maupun teknokrat-teknokrat nasional. Salah satu teknokrat yang saya baca karirnya adalah Dirut, Direktur Utama Pertamina. Saya kalau tidak salah era SBY, namanya Karen Agustiawan. Teman-teman bisa search di Google, namanya Karen Agustiawan. Nah, ternyata beliau ada lulusan teknik fisika. Meskipun bukan dari UGM, tapi beliau teknik fisika. Nah, mulai dari situlah saya mungkin kiprah saya bisa seperti beliau. Alhasil saya mengambil teknik fisika dan UGM. Tentu ada faktor-faktor lain yang saya perhitungkan, tapi mungkin secara garis besar yang unik adalah dua hal tersebut. Oke. Terus sempat ada kepikiran jurusan lain nggak? Mungkin apapun yang berhubungan dengan physics and mathematics. Oh. Seperti itu. Karena emang suka banget di fisika dan matematika tadi. Benar, Ya? suka Oke. sekali. Kita breakdown lagi. Perjalanan seorang Panji ini akhirnya bisa masuk di Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Kira-kira kamu masuk dari jalur apa tuh dulu, Panji? Dulu UTBK, ujian, saya nggak tahu ya, nama sekarang itu sering berubah-ubah. Iya, sekarang SNBT, UTBK SNBT. Ya, saya udah nggak mengikuti itu, tapi saya dulu UTBK, terus dapat nilai, kemudian saya apply. Oke, ini sering saya tanyakan ke narasumber yang datang ke sini, kalau SNBP atau SNMPTN ku tanyakan rata-ratanya. Nah, kalau ini masih ingat ya berapa skor UTBK waktu itu hingga akhirnya bisa lolos di ini? Dulu kalau tidak salah itu sekitar, karena nilai kan semakin lama ada inflasi nilai ya, karena setiap tahun beda-beda, jadi jangan gunakan parameter tahun kalian untuk menilai nilai saya tinggi atau tidak. 2021 ya? 21 itu saya dapat sekitar 690 atau 680, intinya di antara itu. 690 tuh waktu itu. Karena itu kebantu nilai fisika dan matematika sebenarnya. Fisika saya 1000, matematika saya kalau tidak salah 900 atau 890, saya lupa. Bentar, ini 1000 tuh kan nilai maksimal kan? Nilai maksimal. Fisikanya? Fisikanya 1000, matematikanya kalau tidak salah 900 atau 890 itu. Tapi ya karena terbantu itu, nilai lain ya mediocre, maksudnya 600, 500 gitu. Karena kebantu dua mata pelajaran mathematics and physics. Tapi waktu itu sempat ini SNMPTN juga nggak? Nggak, langsung tuh. Nah, ngomongin strateginya Pak, gimana akhirnya kok bisa dapat, walaupun kamu sekarang ini teknik fisika ya, akhirnya kenapa bisa dapat nilai fisika yang sempurna gitu, 1000 gitu pada waktu itu? Gimana tips belajarnya mungkin? Tentu ini jelas ada campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, doa orang tua dan sebagainya. Tapi mungkin yang bisa saya share adalah gunakan waktu belajar itu semaksimal mungkin. Hilangkan distraksi, baik itu sosial media dan sebagainya. Untungnya tahun 2021 itu sosial media belum semasif sekarang. Memang sudah masif, tapi kan setiap tahun akan semakin masif. Distraksi itu dari mana saja di era sosial media sekarang. Nah, itu bagaimana kita berdamai untuk kemudian menyingkirkan dulu, kita ambil prioritas untuk belajar, cari rekan belajar, masuk grup-grup semuanya. Dan satu hal yang unik dari saya dulu di grup, kan biasanya ada tanya-tanya. Saya punya komitmen untuk saya orang pertama yang jawab pertanyaan dia. Tentu dalam prakteknya kadang saya tidak bisa, kadang saya jawabnya baru ketemu di akhir, tapi saya punya komitmen dulu agar ketika orang tanya, saya harus orang pertama yang jawab ngerjain. Jadi saya kemana-mana bawa buku dan sebagainya. Kurang-kurang seperti itu. Itu jadi persiapannya memang kayak gitu, dan kamu persiapan udah dari lama dong, nggak mungkin kayak habis lulus belajar 3 bulan, nggak bisa dong. Ya, oke, Panji, ini menarik. Akhirnya kalau ngomongin tuh, berarti kamu suka fisika, suka matematika, akhirnya masuk teknik fisika gitu. Kita ngomongin tentang ekspektasi dan realita. Sesuai nggak dengan apa yang kamu ekspektasikan di awal jurusanmu itu? Sebetulnya
saya nggak pernah berekspektasi apapun terhadap jurusan ini. Tapi satu prinsip yang saya pegang, ketika saya sudah masuk, saya akan komitmen sebisa mungkin, seserius mungkin menjalani perkuliahan ini. Jadi saya tidak menaruh ekspektasi apapun. Saya akan komitmen dalam kuliah sebisa mungkin saya harus aktif menjawab pertanyaan dosen. Dalam organisasi ataupun proyek, dalam kerja kelompok, saya harus berkomitmen untuk aktif dan bersungguh-sungguh. Ketika kita kemudian aktif dan bersungguh-sungguh, insya Allah hal-hal baik itu akan datang. Gitu. Kalau nggak salah, ini jurusanmu salah satu jurusan yang punya hak paten buat mendeteksi radiasi yang berbasis UAV. UAV. Ya, itu tuh gimana? Sebenarnya itu paten saya dan teman-teman, bukan atas nama teknik fisika, tapi paten kami Paten sendiri. kamu ya? Mungkin sebelum masuk ke sana, saya saat ini juga sedang menggarap dokumen untuk paten saya yang selanjutnya itu mengenai alat pemantauan emisi gas metana pada hewan ternak untuk mendukung agrikultur berkelanjutan. Itu ada saya, teman saya teknik fisika, dosen saya teknik fisika, dan kerjasama dengan dosen di peternakan. Itu juga dokumennya sedang saya garap sekarang. Nah, untuk yang paten tadi, alat monitoring radiasi ya, itu bersama teman-teman saya juga. Ada dari teman-teman dari teknik nuklir dan ada dosen dari SV kalau tidak salah. Sebenarnya itu ide lahirnya dari teman saya yang teknik nuklir karena berhubungan dengan radiasi. Saya cuma dihubungi untuk membantu bagian mekanik dan elektronik. Jadi hal-hal saya bantu. Nah, itu alat yang kami gunakan untuk mendeteksi, misalnya di pertambangan itu pasti ada T-norm, itu semacam zat radioaktif yang muncul secara natural ke permukaan. Ada juga misalnya di Batan Indah Serpong dekat Brin itu dulu tahun 2020 juga ditemukan zat radioaktif di sana. Nah, secara konvensional pengukuran zat radioaktif itu dilakukan oleh petugas. Bayangkan mereka menggunakan APD dan sebagainya, langsung menggunakan alat. Nah, kami melihat bahwa harus lebih efisien. Apakah kita harus menggunakan manusia untuk kemudian mendeteksi itu secara langsung? Apakah tidak ada cara lain? Nah, itu salah satunya kami masuk dengan ide menggunakan drone tersebut yang kita kasih sensor Geiger-Müller counter namanya untuk mendeteksi radiasi. Kurang lebih seperti itu. Oh, akhirnya kamu dan teman-temanmu itu kamu patenkan? Ya, itu kami lombakan juga sebelumnya di pagelaran Gemastik, itu pagelaran teknologi informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Puspresnas, Kemendikbudristek kalau dulu namanya. Itu alhamdulillah kami juara 2 di situ, dapat 25 juta untuk pengembangan lebih lanjut. Oke. Ini menarik. Akhirnya kan ternyata yang namanya ilmu fisika itu nggak cuma berdiri sendiri. Benar. Akhirnya bisa dikolaborasikan dengan hal-hal lain. Of course. Salah satunya tadi, ini menarik tadi, gas metana gitu dalam ternak gitu. Ternak. Itu berarti kalau kolaborasinya sama jurusan apa aja? Peternakan. Cukup kami dari tim teknik fisika dan peternakan. Itu tadi apa yang dicek? Gas metana untuk mendeteksi sendawa sapi. Jadi ada mungkin teman-teman yang kurang begitu mengikuti terkait metana atau ruminansia itu. Jadi sapi, ruminan ya secara umum, ruminan itu termasuk sapi, kerbau, domba, kambing itu. Baik itu melalui kotoran hewannya, mohon maaf, maupun melalui sendawa, itu mengeluarkan gas metana yang menyebabkan emisi, berkontribusi terhadap emisi. Kadang-kala kalau kita berbicara mengenai emisi kan fokus kita pada apa? Industri. Ya, industri. Pada apa? Kendaraan, transportasi dan sebagainya. Ada yang luput, kami melihat di situ, ada yang luput dari perbincangan-perbincangan global ini, yaitu bagian agriculture. Lebih spesifik lagi bagian ruminan atau ternaknya. Jadi bahkan dia makan itu tuh ternyata dia mengeluarkan emisi seperti itu. Itu yang kami deteksi. Seperti itu sedang kami patenkan juga. Ya, ini menarik sih. Akhirnya kalau ngomongin tentang jurusan dan lain sebagainya, kita lebih spesifik kepada jurusan teknik fisika ya. Apa yang membedakan akhirnya teknik fisika dengan beberapa jurusan yang lain, yang teknik-teknik lain, secara culture ya. Tadi kita lihatnya, apakah ya masih sama seperti anak-anak teknik pada umumnya, atau malah beda nih kalau teknik fisika lebih kayak gini, ada gitu nggak? Teknik fisika itu sebenarnya sering dijuluki juga sebagai
general engineer, insinyur umum, engineer umum lah. Kenapa sebutan itu disematkan pada teknik fisika? Karena kita memiliki kecenderungan mempelajari semua ilmu-ilmu teknik. Jurusan-jurusan teknik mesin, geologi, apalagi sebutkan you name it, teknik sipil itu kan sebenarnya mengaplikasikan juga ilmu-ilmu fisika, tapi yang berfokus pada jurusan mereka. Nah, kita itu semua kami pelajari. Itu yang membedakan kami dengan jurusan-jurusan tersebut. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya apa? Misalnya kita juga bisa menjembatani diskusi antar jurusan. Karena kita paham. Tapi ada juga kekurangan. Pertanyaan sederhananya, mungkin nggak sih kita belajar semua bidang teknik dalam 4 tahun? Nggak mungkin. Alhasil apa? Yang kita pelajari hanya sebatas permukaan ilmu-ilmu teknik. Nah, kelebihannya kita tahu mayoritas ilmu-ilmu teknik, tapi kekurangannya pemahaman kita cenderung kalah mendalam daripada jurusan yang memang sudah spesifik mengambil mata kuliah tersebut. Berarti bisa kayak kita simpulkan kayak gini dong. Kayak kalau teknik fisika itu mirip-mirip kayak kalau di rumpun kedokteran itu ya dokter umum. Benar. Nanti kalau lebih mau spesifik ya. Itu kayak ya di tekniknya kayak teknik mesin sipil gitu itu yang lebih dalam ya. Tapi kayak yang general ilmu-ilmu umum ya dokter umumnya nih teknik fisika gitu. Karena menjembatani tadi ya akhirnya ya. Oke, ini menarik Pak. Akhirnya kalau fisika tadi statement awalmu aku suka banget. Secara sadar atau tidak sadar tuh kita selalu berhubungan dengan fisika gitu. Nah, akhirnya kalau ngomongin pelajarannya nih, apa pelajaran yang paling nggak disuka gitu? Itu kan tadi 1000 tuh nilainya, tapi ada nggak sih kayak hal yang paling susah banget nih? Aduh, kalau belajar ini kayaknya pusing banget nih. Panji sendiri deh. Karena ini subjektif ya. Subjektif. Tapi sebelum melangkah ke hal-hal yang subjektif, saya ambil secara umum dulu. Artinya sampel yang saya gunakan adalah teman-teman saya. Teman-teman saya mayoritas itu mengeluhkan mata kuliah seperti apa? Contohnya elektronika, teknik kontrol, rangkaian listrik, thermodynamics, perpindahan kalor dan massa, dan lain sebagainya. Tetapi kurang lebih 5 besar ini. Nah, kalau saya sendiri, itu apapun yang berhubungan dengan kimia, kalor-kalor, senyawa-senyawa itu pasti saya kesulitan. Saya kesulitan. Mungkin karena background saya dulu elektronika, jadi kurang menyentuh hal-hal yang berbau kimia gitu. Jadi itu membuat saya kesulitan. Tapi buat rumpunnya gimana? Kayak culture di dalam jurusannya gimana? Apakah dia ambisius orang-orangnya? Individualis atau lebih kolektif? Ambisius, kompetitif, tapi semua dilakukan dalam diam-diam. Gimana tuh? Kita, temen kamu itu mungkin pendiam, jarang ngobrol, tidak aktif di kelas, tapi percayalah dia mungkin di rumah atau di kosnya itu belajar sungguh-sungguh. Oh gitu? Itu yang banyak terjadi. Kita nggak sadar karena mereka tidak mencoba untuk show off ilmu mereka. Jadi mereka, ya saya kuliah, datang, tapi seolah-olah dia mahasiswa biasa, tapi percayalah bahwa dia pintar, dia juga ambis di kos atau di rumah, dan itu yang terjadi di jurusan dibuktikan saya. Dengan ketika dia ujian hasilnya bagus-bagus. Padahal kita underestimate orang-orang tersebut. Seperti itu. Oke. Ini diem-diem, ya makanya orang-orang yang diem-diem tuh kadang malah menghanyutkan. Menghanyutkan, benar. Dan ya jangan dianggap sepele orang-orang kayak gitu kan. Nah, sekarang gini, kita ngomongin tentang balance kehidupan, Panji. Secara garis besar nih yang aku tahu ya, sebagai perspektif anak sosum gitu, rata-rata anak-anak yang udah saintek segala macam kayaknya dia lebih fokus sama akademiknya gitu. Nah, aku kayaknya melihat agak beda nih kalau Panji nih. Kenapa akhirnya kamu juga aktif ikut lomba, mungkin aktif juga jadi asdos atau apa segala macam gitu. Bukannya malah tambah beban hidup gitu. Ini pertanyaannya bagus, saya suka. Jadi sebenarnya gini, kita kuliah ini tergantung kedepannya kita memilih jalan apa. Saya kerucutkan jadi 2. Akademisi atau praktisi yang ada di industri. Tentu banyak cabang-cabang lain, tapi saya ambil 2 ini. Ketika Anda memilih menjadi seorang akademisi,
silahkan Anda mungkin bisa fokus akademik. Anda cum laude, dapat beasiswa S2, lulus cepat, dokter cepat dan sebagainya. Tapi karena saya sejak awal ingin menjadi praktisi, jadi saya merasa pasar tenaga kerja sekarang ini sudah kewalahan menerima lulusan-lulusan sarjana. Nah, saya butuh poin pembeda daripada lulusan-lulusan lain selain hanya mengandalkan akademik. Jadi makanya saya ikut lomba, ikut menjadi asdos, asisten riset dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan kemudian saya ambis untuk ikut lomba sana sini. Itu rezeki itu datang secara tiba-tiba. Makanya saya sebut tadi hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Misalnya saya ketika ada mata kuliah di kelas, saya bakal sebisa mungkin aktif menjawab pertanyaan dosen dan sebagainya. Nah, dosen itu di kemudian hari menghubungi saya. Mas, apakah Mas bisa membantu proyek saya ini? Mas, apakah Anda mau ikut riset saya ini? Hal-hal baik itu datang. Kemudian saya juga berkomitmen bersungguh-sungguh misalnya di proyek-proyek mahasiswa atau di praktikum atau di organisasi, saya juga mencoba melakukan hal yang terbaik. Nah, itu juga teman-teman saya di kemudian hari menghubungi saya. Ayo kita coba ikut lomba. Nah, akhirnya dengan kita berusaha semaksimal mungkin di setiap situasi, itu hal baik akan datang dengan sendirinya, seperti itu. Oke. Ya, itu kan tadi ya masuk juga ke hukum apa? Sebab akibat, yes. Kausalitas itu ya. Nah, akhirnya ini kalau kita sedikit ngomongin akhir-akhir ini Pak, kan lagi rame banget tuh itu hukum sebab akibat yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, banjir gitu. Kalau nggak salah kamu juga passionate banget di arah situ kan, tentang isu energi, tentang isu lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kalau ini kita lihat dari kacamata kamu dan fisika gitu, itu sebenarnya apa sih yang terjadi di Sumatera gitu? Ini sebenarnya pertanyaan berat dan sensitif sebenarnya, tapi saya mencoba menjawab dalam perspektif saya. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat di media bahwa ini bencana alam, bahwa ini kemudian ada penebangan besar-besaran, alih fungsi lahan, kemudian ada pejabat-pejabat yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Saya nggak mau masuk pada domain itu. Saya kira itu teman-teman bisa menemui hal-hal itu di sana. Tapi mungkin saya akan mulai dari terms yang kita gunakan, yaitu bencana alam. Saya kira dalam ilmu-ilmu modern, terms bencana alam itu sudah tidak relevan. Karena apa? Karena bencana sekarang itu sifatnya multidimensi. Dipengaruhi sosial, politik, ekonomi, bukan sekedar bergantung pada ekologis. Kita harus sepakat dulu itu. Nah, kemudian masuk pada situasi yang ada di Sumatera. Ada isu-isu turunan, ada konflik-konflik atau berita-berita turunan yang mendampingi berita-berita utama tentang bencana tersebut. Apa misalnya mengenai sawit. Fungsi lahan dan sebagainya. Saya mungkin akan masuk pada poin tersebut. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Indonesia ini kaya cadangan minyak? Boleh, kalau kalimat tersebut saya ucapkan di tahun 80 dan 90-an. Tapi kalimat tersebut sudah tidak relevan jika saya ucapkan di periode hari ini. Kenapa? Karena faktanya lifting minyak, cadangan minyak kita sudah menurun. Kita sudah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak itu sejak 2008. Alhasil kita menjadi net importer atau pengimpor minyak dari negara-negara tetangga. Impor minyak ini kan membebani APBN. Devisa kita terkuras, mempengaruhi nilai tukar rupiah kita dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian strategi kita untuk mengurangi ketergantungan minyak ini? Karena apa? Karena kita berkendara motor butuh minyak, industri butuh minyak, dan sebagainya. Nah, muncullah ide bahwa kita harus mendiversifikasi sumber daya yang kita gunakan untuk minyak. Contohnya melalui substitusi bioetanol, melalui tebu, gula, dan sebagainya, ataupun di biodiesel itu menggunakan sawit. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu mulia. Karena untuk kemudian kita mengatasi ketergantungan kita dan juga upaya kita untuk transisi energi. Tapi setiap kebijakan, suka tak suka, mau tak mau, pasti ada efek turunnya, hukum sebab akibat. Ketika kemudian alih fungsi lahan itu terjadi, konflik-konflik lahan juga terjadi. Sebelumnya lahan-lahan hutan, kemudian dijadikan kemudian sawit, tebu, dan sebagainya, itu pasti terjadi. Susah, memang susah.
Nah itu dia problem kita dalam menghadapi bangsa ini. Saya tidak mau menjadi hakim benar salah, tapi saya menyampaikan insight lah untuk teman-teman yang mungkin tidak mengikuti isu-isu ini. Nah kemudian saya masuk ke tentang keberlanjutan lingkungan. Ya. Ini yang sering dibahas di dalam konflik Sumatera. Kita perlu sadari bahwa investasi lingkungan itu tuh dalam logika pasar kita itu masih kurang diperhitungkan. Kenapa? Karena investasi dalam lingkungan itu sifatnya jangka panjang. Logika kapital, logika pasar itu cenderung menghindari investasi-investasi yang jangka panjang. Mereka ingin cost mereka itu kembali secepatnya. Biaya mereka untuk investasi itu kembali secepatnya. Nah, sehingga apa? Lingkungan ini kurang dilirik. Sama halnya dengan kebijakan politik. Baik di semua level, bukan cuma presiden, semua level pemimpin, jarang kemudian mereka fokus pada investasi terhadap lingkungan. Kenapa? Karena misalnya sekali saya komitmen terhadap lingkungan, keberhasilannya mungkin akan terjadi 5 tahun, 10, 20, sudah bukan periode saya. Secara politik itu tidak menjual. Nah ini problem kita dalam berbangsa. Setiap pergantian pemimpin, saya generalisir secara umum ya, baik level pemerintah, pusat, daerah itu selalu bergonta-ganti trennya setiap saat. Boleh jadi saya punya ide lingkungan, tapi nanti setelah ganti presiden itu diganti. Sehingga ini sangat-sangat tidak menjual dalam sisi politik. Nah itu kedewasaan kita ke depannya untuk menghindari ego-ego seperti ini ketika menjadi pemimpin. Susah, benar. Makanya itu haruslah benar-benar orang-orang yang berkompeten untuk memegang tanggung jawab tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini semua lah. Aku tidak membayangkan kalau seorang Panji yang backgroundnya fisika bisa menjelaskan secara runtut kayak gini. Dan ini bagus banget. Maksudnya ya bukan berarti kayak kalau kita ngomongin tentang kamu fisika ya udah fisika aja. Tapi itu tadi aku bisa lihat kok dari satu hukum aja kayak hukum sebab akibat ternyata bisa ini loh hubungannya dan itu logika berpikir dan itu bisa kita dapatkan di kuliah nggak harus kayak ngomongin rumus enggak, aplikasinya juga ada gitu. Yang aku lihat dari Panji kurang lebih kayak gitu. Nah akhirnya balance deh, ngomongin tentang kehidupan sosial juga ada, ngomongin tentang kuliah juga ada gitu. Kalau untuk membalancekan kehidupanmu sendiri gitu, kamu juga ikut organisasi gitu nggak atau apa? Ikut organisasi dulu waktu maba ada BEM KM FT. Ya. Ya saya kebetulan di divisi Kastrat, kajian strategi. Menjadi ketua divisi atau menteri Kastrat juga. Kajian strategis itu kalau teman-teman yang nggak tahu, yang suka-suka mengkaji isu-isu nasional, demo-demo itu pasti ranahnya Kastrat. Ya. Dan ada lain nggak organisasi lain? Mungkin cuman UPI, Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner UGM. Tapi yang paling saya aktif ya di Kastrat BEM FT itu saya paling aktif. Sekarang udah enggak dong? Sudah pensiun, demis. Oke, akhirnya kalau kita ngomongin tentang mahasiswa nih, kenapa mahasiswa itu harus balance? Nggak cuma harus fokus akademik doang, maksudnya ambil organisasi atau ambil lain lah, ekstrakurikuler atau apa? Oke, kembali lagi tujuan kita berkuliah untuk apa gitu kan? Apakah Anda ingin jadi seorang akademisi atau praktisi? Tapi saya rasa baik akademisi maupun praktisi harus tetap semuanya balance. Karena kita setelah itu akan berhadapan dengan realitas di kehidupan. Realitas di kehidupan tidak diajarkan pada dinamika perkuliahan. Jadi ketika Anda hanya terlalu fokus kemudian dalam ranah akademik, Anda akan punya kemungkinan gagap menghadapi realitas. Makanya kemudian kita akuilah pejabat-pejabat misalnya atau teknokrat-teknokrat itu lulusan-lulusan kampus hebat. Saya akui secara kapasitas intelektual mungkin mereka bagus, jauh melebihi kita semua. Tapi kenapa kemudian dihadapkan pada permasalahan-permasalahan fundamental dalam masyarakat mereka cenderung gagap dan gagal? Karena barangkali dulu ketika waktu perkuliahan mereka hanya menghabiskan waktunya di meja kuliah. Jangan sampai anak cucu kita nanti menderita hal yang sama. Gara-gara apa? Gara-gara kita hanya egois dan fokus di kelas saja. Seperti itu kira-kira. Oke. Akhirnya menuju beberapa pertanyaan terakhir gitu. Kan kamu udah merasakan UTBK gitu. Kira-kira lebih susah kuliah di UGM di dalamnya sampai akhirnya lulus atau lebih susah masuknya?
Lebih susah masuk Lebih susah masuk. karena sebenarnya susah tidaknya keluar, ini khusus teknik fisika ya, teknik fisika UGM adalah mahasiswa itu sendiri yang menentukan. Kita nggak punya saingan kok mau keluar. Kalau kita mau masuk, saingan kita ribuan. Ya. Tapi kalau kita keluar, kita sendiri yang menentukan. Gitu. Kebanyakan teman-teman saya yang susah lulus itu, kenapa? Karena pertama dia perfeksionis, yang kedua adalah karena belum bisa berdamai dengan masa lalu. Maksudnya apa? Belum bisa berdamai dengan masa lalu. Perlu kita akui bahwa siapapun yang kuliah di jurusan kita, boleh jadi itu bukan pilihan pertama. Oke. Boleh jadi itu pilihan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kebanyakan dari mereka selama perkuliahan itu waktunya habis untuk menggerutu. Menggerutu apa? Aduh, ini bukan jurusan yang saya mau kok. Saya maunya jurusan A, B, C. Yang seharusnya waktu itu dimanfaatkan untuk kuliah, habis untuk menggerutu. Alhasil dia sendiri yang menelan akibatnya. Hukum sebab akibat tadi. Iya. Dia tertunda akademiknya, masalah pikirannya banyak, akhirnya tugas akhir pun molor. Tadi perfeksionis artinya saya harus TA ini harus sesempurna mungkin, skripsi ini sesempurna mungkin, itu cenderung akan menyusahkan. Yang kedua, belum bisa berdamai dengan masa lalu. Oke, ya. Ini biasanya juga orang kalau pilih jurusan gitu kan. Itu kan relevansinya dengan apa? Karir gitu, Pak. Nah, biasanya kalau ngomongin karir, rata-rata orang yang ambil jurusan teknik fisika ini biasanya jadi apa? Sebenarnya di penjurusan kami, sebenarnya ini tidak eksplisit, tapi secara implisit. Kita ngambil mata kuliah pilihan dan sebagainya, itu ada 3. Instrumentasi dan kontrol, apapun itu yang berhubungan dengan otomasi. Misalnya ada bayangkan pabrik minuman itu, otomatis itu masuk di sana. Kemudian energi terbarukan, panel surya dan sebagainya, teman-teman sudah tahu. Dan yang ketiga adalah fisika bangunan. Anda dapat masuk ketiga jenis industri ini, tapi tidak terbatas dengan itu. Banyak teman-teman saya yang menjadi AI engineer, software engineer, konsultan, bahkan Anda juga bisa berpotensi menjadi politisi. Tapi akhirnya, pertanyaan terakhir, kalau disuruh untuk mengulang dari awal, akan tetap mengambil jurusan ini atau enggak? Tetap. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak benefit di sini. Saya tidak bisa membayangkan misalnya saya masuk jurusan lain. Saya beruntung bisa ikut lomba dan sebagainya, bertemu presiden, bertemu wakil presiden, bertemu MPR RI, itu karena saya ikut lomba di teknik fisika. Saya ikut lomba karena kecenderungan di teknik fisika mempelajari segala hal, jadi kapasitas intelektual saya untuk ikut berbagai macam lomba juga terbuka. Saya tidak membayangkan jika saya mengambil jurusan yang spesifik, apakah saya akan mendapatkan privilege seperti ini atau tidak. Jadi pertanyaannya apakah tetap akan mengambil teknik fisika? Ya. Dan terakhir, pesan buat teman-teman yang kira-kira pengen masuk di jurusan teknik fisika nih, apa Panji? Pertama, cenderung kuliahnya itu nikmat. Kesampingkan dulu omongan-omongan negatif, susah dan sebagainya. Susah itu semua, susah jurusan teknik. Tapi ketika Anda mau masuk jurusan ini, Anda akan menghadapi tuntutan akademik yang kecenderungan itu mempelajari segala hal. Jadi ketika Anda tipikal orang yang ingin menjadi generalis, silakan masuk sini. Untuk persiapannya, saran saya, tentukan target Anda itu sedari dini. Jangan hanya mindsetnya jalanin aja dulu. Enggak bisa. Anda harus sejak masuk kuliah punya planning. 1 tahun ini saya mau apa, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun ini mau apa. Dengan Anda mempunyai planning, Anda akan semangat bangun pagi. Dengan Anda punya tujuan, Anda akan semangat ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan Anda punya tujuan, Anda tidak akan menghabiskan waktu-waktu Anda untuk hal-hal yang kurang substansial. Jadi kuncinya punya tujuan dulu. Loh Mas, nanti kalau tujuan itu bergeser, tidak apa-apa. Yang penting Anda punya motivasi dulu untuk kemudian menjalani hari-hari itu dengan semangat. Kira-kira seperti itu. Oke, Panji. Mungkin kalau teman-teman mau kepo atau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke sosial media atau kemana? Sosial media, saya hanya punya 2 sosial media. Instagram, Panji DEE, dan juga LinkedIn. Saya aktif di keduanya. Ketik aja nama saya di Google, Panji Dewandera UGM, pasti muncul di atas gitu.
Oke, luar biasa. Kita kasih plus sekali lagi buat Panji. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan memberikan perspektif dan referensi baru buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan see you. Bye-bye.